Kita sekarang mau membedah kitab Roma. Ya, kitab Roma dari Paulus berarti. Bapak Ibu, khotbah-khotbah di tempat ini saya sampaikan secara berurutan. Tujuannya satu, mempermudah Anda memahami. Jadi jika Anda saat membaca Alkitab, membuka ayat-ayat yang sulit, yang sudah pernah saya sampaikan, gitu ya, saya khotbahkan, Anda bisa dengar ulang, ya, sehingga Anda tidak bingung membaca sebuah ayat. Ya, menurut saya cukup akademis, menurut saya cukup ketat, ya, tidak ngawur. Anda bisa dengarkan ulang. Termasuk sebentar kita akan membahas kitab Roma. Ini cukup panjang, ya, Roma 1 sampai Roma berapa itu, lebih dari 12 kalau nggak salah itu ya. Dan ini cukup panjang. Tetapi ini akan cukup memberkati kita sebagai orang percaya yang seharusnya gitu ya, seharusnya bisa memahami, ya, bisa memahami kebenaran yang Paulus sampaikan, bisa memahami dengan tepat gitu ya. Karena selama ini banyak orang Kristen salah memahami kitab Roma. Ya, salah memahami. Tetapi kita buktikan ya bahwa yang dimaksud Paulus bukan seperti itu. Ya, seperti yang disalahpahami banyak orang Kristen, seolah-olah sekali selamat tetap selamat, percaya saja selamat, mulut mengaku sudah selamat, tidak seperti itu. Ya, karena kita harus melihat konteksnya, latar belakang zaman itu. Ya. Oke. Kita ingat Bapak Ibu di pelajaran PA yang lalu ya, bahwa kekristenan berkembang di luar Yudea, ya, di luar Yerusalem, di luar Yudea. Kekristenan berkembang di diaspora, di tanah-tanah asing. Kekristenan berkembang di tanah-tanah non-Yahudi sebetulnya, termasuk di Roma. Ya. Jadi kekristenan berkembang di luar Yudea, termasuk di Roma. Seiring perginya orang-orang Yahudi berbahasa Yunani dari Yerusalem, karena dianiaya oleh orang Yahudi. Termasuk yang menganiaya ini seseorang yang namanya Saulus, ya, yang kemudian ganti nama menjadi Paulus, gitu ya. Saulus ini seorang Farisi, fanatik, murid Gamaliel, cucu Hilel, yang menjadi orang percaya. Pada saat dia pergi ke Damsyik, dia mendapatkan penglihatan. Ya. Jadi Saulus ini seorang Farisi, lahir di Tarsus, seseorang dari suku Benyamin. Ya, Paulus lahir sebagai warga negara Roma karena orang tuanya warga negara Roma, gitu ya, warga negara. Tidak mudah orang zaman dulu jadi warga negara kalau bukan orang terhormat. Ya, kelihatannya orang tua Paulus ini seorang pengusaha besar, pengusaha tenda. Kalau sekarang developer, gitu ya. Itu Paulus sebetulnya. Bapak Ibu, meskipun Paulus mendapat pengalaman adikodrati pada saat dia ke Damsyik, dia mendapat penglihatan Tuhan, tapi kita percaya Paulus juga mengenal pengajaran para rasul yang beredar saat itu. Ya, tahu. Jadi dia mengenal Tuhan bukan karena cuman mendapat penglihatan, tetapi dari para rasul. Meskipun saat itu dia mendengar sebagai seorang musuh. Jadi pada saat Stefanus khotbah, dia menceritakan siapa Yesus. Paulus ada di sana. Saat Stefanus dirajam sampai mati, Paulus ada di sana. Dan dia yang mengejar-ngejar orang Kristen. Dia mengejar orang percaya, sehingga orang percaya, orang Yahudi yang percaya Yesus, keluar Yerusalem. Yang ngejar Paulus. Enggak puas hanya membunuh di Yerusalem. Seperti Stefanus, dia enggak puas. Kejar, dia keluar Yerusalem, kejar. Begitu kerasnya, begitu semangatnya Paulus membunuhi orang percaya. Ya. Tetapi setelah dia bertemu Tuhan, dapat penglihatan Tuhan, dia buta 3 hari. Di situ, ya, dia disembuhkan oleh
pengikut Tuhan juga. Kalau nggak salah Ananias ya, apa Barnabas itu ya. Disembuhkan, didoakan. Dan saya percaya 3 hari itu terjadi diskusi, perbincangan. Siapa yang dia aniaya? Dia pasti tanya, siapa Yesus menurutmu? Ya. Bapak Ibu, orang percaya, gereja maksudnya, ya, menerima Paulus seperti menerima para rasul. Dulu pembunuh, lalu mengenal Tuhan karena dapat penglihatan, lalu belajar dari yang mendoakan, Ananias atau Barnabas, saya lupa itu ya, Ananias. Nah, jadi setelah didoakan oleh Ananias, ya Ananias pasti mendoakan setengah-setengah takut. Lah ini kalau melek lalu bunuh aku gimana, kan begitu ya. Tetapi namanya diutus Tuhan, dia harus berangkat. Ya. Dan setelah didoakan, Paulus pergi ke Arab 3 tahun. Dia merenungkan apa dia yang pelajari. Dia merenungkan, dia menggali apa yang dia pahami selama ini. Kok bisa salah? Setelah 3 tahun dari Arab, dia kembali ke Yerusalem. Dia ketemu sama para rasul, ya, dan sepakat untuk memberitakan Injil. Ya, Paulus sepakat untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, secara universal, gereja menerima Rasul Paulus sebagai penulis dari kitab Roma dan kitab-kitab yang lain. Ada sekitar 13 kitab. Ya, Ibrani dulu sempat dipikir karya Paulus, tetapi kelihatannya bukan. Itu kemungkinan tulisan Apolos atau Barnabas. Jadi Paulus diterima sebagai seorang rasul dalam komunitas Kristen. Dan tulisannya paling banyak di antara tulisan-tulisan para rasul yang lain. Ya, kenapa? Ya kita maklum. Dia ahli kitab. Dia orang Farisi. Lulusan sekolah ngetop, lulusan Beit Hillel. Ada 2 Farisi terkemuka, Hillel dan Shammai. Ya, Paulus lulusan Hillel, School of Hillel, Beit Hillel. Sekolah ngetop. Ya. Mungkin sekelas Oxford atau Harvard zaman sekarang, di zaman itu ya, kondisi Yudea itu seperti itu. Pantas tulisannya banyak. Dan patut kita pelajari, ya, patut kita pelajari. Rasul Paulus belum pernah ke Roma. Jadi Paulus bukan pendiri jemaat Roma. Ya. Jadi Paulus menulis suratnya sebagai persiapan kunjungannya ke Roma. Sebelum Paulus pergi ke Spanyol, itu semua ada keterangannya. Ya, saya nggak ngarang, semua itu sudah pernah saya bahas. Saya cuma mengingatkan, sebelum kita memulai Roma 1 ayat 1 sampai 7. Oke, kita semua paham ya. Sekarang kita baca Roma 1 ayat 1 sampai 7. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diberanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus.
tahan dulu sebentar. Sebelum kita bahas pertama, saya bahas dulu yang terakhir. Ya, di sini jelas kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Allah itu Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapa kita, Allah, itu berbeda dari Tuhan Yesus. Ada Allah, ada Tuhan. Allah itu Bapa kita, Yesus itu Tuhan kita, Tuan kita, majikan kita, yang membeli kita dengan darahnya. Jelas. Dan semua para rasul mengakuannya begini. Ya, pengakuannya memisahkan antara Allah dan Tuhan, memisahkan Bapa dan Yesus. Ini dua pribadi yang berbeda. Jangan dicampur aduk. Bapak ya Yesus, Yesus ya Bapak, ditambah lagi Bapak ya Yesus, Yesus ya Roh Kudus ya Bapak, muter, tidak jelas, tidak seperti itu. Sebagai orang Yahudi, Bapak itu ya Bapak, Allah. Yesus Tuhan kita, Yesus majikan kita. Oke? Di pasal 1 ayat 1 sampai 7 ini adalah perkenalan dan salam Paulus kepada jemaat Roma yang belum dikenalnya. Ya, mungkin ada 1-2 yang dikenal, tapi secara umum tidak kenal. 1-2 itulah surat ini dikirimkan kepada dia. Ya, di dalam ayat-ayat ini 1 sampai 7 terdapat pengakuan iman Paulus. Jangan dianggap seperti pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nicea, tidak seperti itu. Ya, pengakuan iman yang saya maksud adalah perkenalan dan salam Paulus yang menyatakan keyakinannya, yang menyatakan klaimnya, gitu ya. Paulus memahami atau meyakini dirinya dipisahkan, ya, dirinya dipisahkan, dikuduskan itu dipisahkan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi budaknya Tuhan, dengan tugas khusus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi Paulus memahami, sebagai orang Yahudi dia dipanggil keluar dari bangsanya, dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, Bapak Ibu, Eropa menjadi Kristen itu karena hasil pelayanan Paulus. Kekristenan Eropa, kekristenan Barat, gereja Barat, itu hasil pelayanan Paulus. Kalau murid-murid kebanyakan Asia. Ya, Markus itu Alexandria, Thomas itu India. Ya. Yohanes itu Turki, Asia kecil, Turki sekarang. Itu ya. Petrus ada tapi tidak banyak. Mungkin sekitar Roma juga tapi bukan Eropa. Tapi kalau Paulus itu sampai ke Spanyol kemana-mana itu ya. Melalui Kristus Allah mengutus Paulus menjadi rasul untuk menuntun semua bangsa agar semua bangsa mendengar Injil. Ya, untuk semua bangsa mendengar Injil. Kabar baik. Injil itu kabar baik Bapak Ibu. Anda tahu kabar baik? Kabar baik, saya dapat door prize. Bukan itu. Ya, di Perjanjian Lama Injil dipahami sebagai kabar baik dalam konteks begini. Kita baca aja, 1 Samuel 31 ayat 9. 1 Samuel 31 ayat 9. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Ya, itu kabar baik. Jadi dalam arti pertempuran, ya, Paulus menjadi rasul untuk menuntun semua bangsa agar semua bangsa mendengar kabar baik kemenangan Kristus dan ajakan untuk menang seperti Kristus menang. Yesus menang. Yesus bangkit. Ayo kita menang. Ayo kita dibangkitkan. Jadi kabar itu tentang kabar menang perang.
Ya, kabar tentang menang perang dari sebuah perjuangan, itu Injil. Jadi Injil kalau dipahami yang penting saya percaya saya menang, itu tidak berjuang. Berjuangnya di mana? Sekali percaya tetap selamat. Percaya saja selamat tanpa perjuangan. Kabar baiknya di mana? Oh, enggak berjuang. Jadi yang disebut kabar baik, jika kita menang perang seperti Yesus menang dalam perang hidupnya. Ya, Yesus menang perang dalam kehidupannya melawan dosa, melawan aniaya, melawan segala tantangan. Yesus menang. Itulah Injil, itulah kabar baik. Ya. Bapak Ibu, bagi Paulus, Yesus adalah penggenapan janji Allah di perjanjian lama. Di perjanjian lama, banyak nubuat tentang hadirnya Mesias, gitu ya. Itu ada di perjanjian lama. Dan itulah yang dipahami oleh para rasul. Ya. Injil atau kabar baik itu dijanjikan sebelumnya. Ya, tadi di pasal 1 sampai 7 ada dikatakan Injil atau kabar baik itu dijanjikan Allah sebelumnya. Digenapinya di zaman Yesus, tapi dijanjikannya sebelumnya. Ya, di ayat 2. Coba munculkan. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab suci. Kabar baik itu telah dijanjikan sebelumnya. Ditulis oleh para nabi. Yang mana? Kita baca yuk. Kejadian 22 ayat 18. Ini kita kan belajar pemikiran Paulus. Jadi saya enggak ngarang. Saya cuma mengutip apa yang diyakini sama Paulus. Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, ini Allah menyatakan firman-Nya kepada Abraham. Ya. Ini dipahami Paulus sebagai Yesus. Oleh keturunanmu, ini tunggal, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bukan keturunan-keturunanmu. Oleh keturunanmu, tunggal. Gitu ya. Kita baca yuk, Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi yang dimaksud berkat Abraham itu keturunan Abraham. Oleh keturunanmu, oleh Yesus tunggal, semua bangsa mendapat berkat. Berkat apa? Keselamatan. Yesus bawa keselamatan, Yesus tidak pernah bawa duit. Halo Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap berkat Abraham itu duit atau kekayaan materi, tidak pernah. Itu bisa-bisanya pendeta zaman sekarang, tidak pernah yang namanya berkat Abraham itu duit, tetapi keselamatan oleh Yesus. Ini Paulus yang ngajarin. Kalau ada pendeta ngomong itu duit atau materi, dia melawan apa yang disampaikan Paulus. Ya. Janji Allah kepada Abraham melalui keturunannya, yaitu Yesus. Semua bangsa akan mendapat berkat. Jelas berkat itu berarti keselamatan. Yesus hadir untuk keselamatan semua manusia. Ya, itu sudah dijanjikan sejak Abraham. Ya. Berikutnya, dalam kitab-kitab lain Injil juga diberitakan. Ya. Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, ini Tuhan
atau Yahweh mengatakan, seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari saudara-saudaramu. Berarti dari saudara-saudaramu itu berarti dari 12 suku maksudnya, tidak lebih. Ya, tidak lebih. Bukan saudara-saudaramu dalam arti saudara jauh, saudara tiri, bukan. Ya saudara 12 suku itu loh. Sama seperti aku, sama seperti Musa akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Akan hadir seseorang seperti Musa untuk memimpin orang percaya, gitu ya. Siapa? Itu dipahami Yesus. Itu dipahami oleh Paulus sebagai Yesus. Ya, kita baca yuk Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai 25. Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai 25. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Ya, oke, kembali ke ayat 23. Jadi Paulus di sana diundang untuk menyatakan, ya, untuk menyatakan pemahamannya, untuk menyatakan teologianya. Di sana Paulus menjelaskan dari kitab Musa, dari hukum Musa, dari kitab para nabi, kitab Musa. Kitab Musa itu berarti Taurat, berdasarkan hukum Musa berarti Taurat. Dan kitab para nabi yang mana? Itu Yesaya nanti ya. Kita bahas dulu berdasarkan hukum Musa, yang mana? Ya dari Ulangan tadi. Ulangan kan termasuk Taurat. Ya. Di situ Paulus meyakini yang dijanjikan oleh Musa itu adalah yang dijanjikan Tuhan kepada Musa itu adalah Yesus. Ya. Paulus seorang ahli Taurat sangat memahami janji Allah kepada Musa akan hadir nabi seperti Musa dari bangsa Israel, seorang yang menyatakan firman Allah. Bagi Paulus itu jelas Yesus memenuhi kriteria itu. Ya. Musa menyatakan Taurat, kasih karunia dinyatakan oleh Yesus. Ini maksudnya. Lagi, tadi dikatakan, tepatlah yang seperti yang dikatakan Nabi. Nabi siapa? Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 1, ayo kita buka. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya, ini ayat 1 sebagai kutipan dari Roma 10 ayat 16. Coba dibaca yuk. Roma 10 ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya. Jadi Paulus tahu persis Roma 10 ayat 16 yang ditulisnya mengutip Yesaya 53 ayat 1. Bagi Paulus, Yesaya 53 ayat 1 itu bercerita tentang hamba Tuhan yang menderita. Siapa itu? Yesus. Salah satu dasar Paulus meyakini Yesus adalah penggenapan janji kitab suci perjanjian lama adalah Yesaya 53. Kisah seorang hamba Tuhan yang menderita, di mana pemberitaan kabar baik tentang hamba Tuhan yang menderita itu tidak dipercaya. Kalau Anda baca Yesaya 53 ayat 1 sampai selesai, itu ceritanya persis seperti yang Yesus alami. Persis. Dia ditolak, rupanya tidak elok, dia menanggung kesalahan kita.
Padahal dia sendiri tidak punya salah. Anda baca itu. Orang Yahudi, golongan rabbinik gitu ya, meyakini itu Israel. Salah. Kalau Israel berarti komunitas. Bukan orang ketiga tunggal seharusnya. Di situ dikatakan orang ketiga tunggal. Dia. Jadi itu seseorang. Ya. Bagi kita orang modern memahami nubuat itu ditujukan bagi orang di masa itu. Betul, saya pernah jelaskan kan? Tetapi Yesaya 53 tidak pernah tergenapi sampai hadirnya Yesus. Itu. Paham maksudnya? Sebuah nubuatan disampaikan di zaman tertentu untuk orang pada generasinya. Kurang lebih 70 tahun. Ya, kurang lebih 70 tahun, satu generasi, 40 sampai 70 tahun itu pasti digenapi. Karena tidak ada faedahnya nubuat diberikan kalau orang yang mendengar nubuat itu tidak mengalami, betul ya? Tetapi Yesaya 53 tidak pernah terjadi. Di zaman Yesaya 53 sampai di zaman Yesus tidak ada hamba Tuhan yang menderita seperti Yesaya 53. Sampai hadirnya Yesus. Itu sebabnya Paulus menyatakan, Yesus adalah hamba Tuhan yang menderita. Ya, Yesus adalah hamba Tuhan yang menderita. Yesus diklaim oleh Paulus, ya. Hamba Tuhan yang menderita ini diklaim oleh Paulus, digenapi oleh Yesus. Yesuslah penggenapan hamba Tuhan yang menderita. Kata ganti orang ketiga tunggal menunjuk pada seseorang, bukan sekumpulan orang atau sebuah bangsa, tidak. Kalimatnya jelas. Bapak Ibu, jadi kabar baik tentang hadirnya Yesus. Ya. Itu sudah dinubuatkan para nabi. Sudah. Ya, kita sudah belajar banyak nubuat yang sebenarnya enggak cocok. Kita harus akui itu. Tetapi bukan berarti tidak ada nubuat sama sekali. Ya. Apa yang Paulus sampaikan ini benar. Dia orang Yahudi, dia mengerti. Membaca kitab suci Ibrani. Apa yang dijanjikan Abraham. Ya, apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham, apa yang dijanjikan Allah kepada Musa, dan apa yang dijanjikan Allah kepada Yesaya, itu tergenapi dalam diri Yesus. Itu kabar baik. Halo Bapak Ibu, kalau sekarang banyak orang Yahudi tidak menerima Yesus, ya karena kitab sucinya udah diubah. Masoret itu baru muncul abad 10 Masehi. Sedangkan apa yang dibaca Paulus dan murid-murid yang lain, itu Septuaginta, enggak muncul. Banyak terjadi penyimpangan, banyak ayat yang dikaburkan, kita sudah pernah belajar. Ya. Tentang anaknya. Ya. Tentang anaknya, ada kata-kata tentang anaknya, ya. Di Roma 1 ayat 3 sampai 4. Gitu ya. Dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan kata, tentang anaknya. Paulus sebagai rasul mengakui Yesus adalah manusia keturunan Daud. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan keturunan Daud. Paulus mengakui Yesus adalah manusia keturunan Daud. Yang memiliki hak ilahi memerintah. Yesus adalah anak Allah seperti Daud maksudnya, punya hak memerintah. Zaman dulu Bapak Ibu, keturunan raja berhak menjadi raja. Itu sebabnya Yesus berhak disebut raja. Gitu ya. Secara daging pun bisa. Tetapi perhatikan kata-kata ini. Menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ada yang ganjil enggak? Menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud.
Emangnya kalau bukan menurut daging, menurut apa? Ngerti enggak maksudnya? Di situ tersirat ya keyakinan Paulus bahwa Yesus sebetulnya bukan manusia yang diperanakkan dari daging saja. Ya. Ada keyakinan Paulus bahwa Yesus sebetulnya bukan manusia yang diperanakkan menurut daging semata. Ya. Menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ini bisa berarti secara kemanusiaan Yesus berasal dari keturunan Daud. Tetapi secara roh tidak. Secara roh bisa jadi diperanakkan oleh Allah. Ini memunculkan kesan sesungguhnya jati diri Yesus bukan dari manusia seperti pada umumnya. Bisa dipahami ya kata-kata ini. Buat apa Paulus menuliskan menurut daging? Karena saat itu Rasul Paulus memahami Yesus sebetulnya menurut roh diperanakkan oleh Allah, sumber segala roh. Bukan seperti pada manusia. Manusia biasa secara daging diperanakkan melalui ibu. Sebelum diperanakkan dari ibu belum pernah ada. Gitu maksudnya. Tapi menurut roh, Yesus dari Allah. Yesus keluar dari Allah. Halo, ini menyatakan praeksistensi sebetulnya. Tetapi menurut daging dia diberi tubuh oleh benih Maria. Beda, manusia biasa seperti kita tuh hanya menurut daging, tidak pernah menurut roh. Karena sebelum lahir dari rahim ibu, kita tidak pernah ada, betul enggak? Belum pernah ada David sebelum papa mama saya kawin dan melahirkan bayi David. Tetapi Yesus menurut roh, itu lahir dari Allah. Makanya Paulus mengatakan menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Yesus menjadi keturunan Daud karena diperanakkan daging. Paham ya maksudnya ya? Kata menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan. Ya, bisa berarti kebangkitannya adalah hasil dari kekudusan dan kesuciannya sebagai manusia. Dia lahir sebagai manusia, dia diberi daging, diberi semua yang namanya tantangan daging seperti manusia lainnya. Dia punya nafsu, dia punya rasa lapar, dia punya rasa sakit. Gitu ya. Tetapi menurut roh kekudusan, ya, ini berarti Yesus berasal dari Allah yang secara manusia diperanakkan oleh keturunan Daud, tetapi gitu ya, sebagai manusia dia bisa berbuat dosa, dia bisa merasakan kelemahan, tetapi dia tidak berdosa, dia tidak lemah, dia menang dari kelemahannya. Ya. Ini berarti kebangkitannya adalah hasil dari kekudusan dan kesuciannya sebagai manusia. Halo Bapak Ibu. Sehingga kata ia adalah anak yang berkuasa bisa berarti Yesus berasal dari Allah yang secara manusia diperanakkan dari keturunan Daud dan hidup dalam kekudusan sehingga dibangkitkan oleh Allah Bapa. Ini keyakinan Paulus. Saya bisa buktikan itu dari ayat-ayat lain. Saya tadi pagi sudah bedah, saya sudah melanjutkan. Ya, apa benar maksudnya ayat ini seperti itu? Saya harus pertimbangkan dari ayat yang lain, 1 Korintus 15. Saya sudah lakukan itu, tapi nggak bisa saya ungkap sekarang. Ya, karena itu cukup rumit. Suatu saat akan saya ungkap di PA. Tapi dari situ saya yakin Paulus bukan seorang adopsianisme. Paulus seorang yang meyakini Yesus praeksisten sudah pernah ada. Keluar dari Allah. Dan dilahirkan secara kemanusiaan menurut jalurnya Daud. Dan di situ dia menang. Dalam hidupnya melawan kelemahan dan dosanya.
Ya, dia menang, dia tidak berdosa meskipun dia punya daging yang bisa membuat dia berdosa. Dia menang. Oleh itulah Yesus dibangkitkan. Itu klop. Klop. Sebetulnya saya gatel mau ngomong itu. Ya, sebetulnya saya gatel, tapi suatu saat akan saya bedah itu. Bapak Ibu, ayo kita baca aja yuk, daripada penasaran. 1 Korintus 15 ayat 48 dan 50. 1 Korintus 15 ayat 48 dan 50. Ya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Stop dulu, ayat 48 dulu. Ya, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dia di situ, kalau Bapak Ibu ikuti ayat-ayat sebelumnya, ini perbandingan antara Adam dan Yesus. Ya, jadi dia di situ debu tanah, itu dia itu Adam, bisa jadi Adam. Ya, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia itu Yesus. Yang berasal dari sorga, bukan roh. Bukan dalam arti bukan dalam arti dia ini firman, bukan. Dia itu makhluk sorgawi yang berasal dari sorga. Jelas. Ayat 50. Ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Oke. Ini tentang kebangkitan tubuh. Yesus yang sejak semula praeksisten menjadi manusia, mati, bangkit. Pada saat dia bangkit, banyak murid-murid tidak mengenalinya. Kenapa? Karena Yesus kembali ke tubuh sorgawinya. Itu maksudnya. Tubuh sorgawinya tidak pernah binasa, tubuh jasmaninya hilang, lenyap. Ya, itu maksudnya Paulus. Tadi pagi itu saya sudah rencana mau fitness Bapak Ibu. Tapi karena dapat pencerahan hal-hal begini, ya bablas. Sampai jam 12, nggak jadi fitness sudah. Ya, kalau ini dibablaskan, selesai, hilang semua ini. Blank gitu. Oke, lanjut. Nanti suatu saat akan saya jelaskan lebih dalam. Mungkin Anda begini pusing, tidak apa-apa. Serap dulu aja karena ayat itu jelas. Menurut Roh Kekudusan di ayat 4. Menurut Roh Kekudusan, ini menyatakan kehidupan Yesus yang kudus. Penuh gairah kudus. Sehingga Allah berkenan membangkitkannya. Kebangkitannya menunjukkan kekudusan hidupnya. Setiap orang percaya dipanggil untuk berjuang menjadi kudus, meskipun harus menderita dalam perjuangan yang sama, sebagai persekutuan dengan Yesus. Orang percaya Bapak Ibu harus bersekutu dengan Yesus. Bentuknya bersekutu itu apa? Ikut menderita seperti Yesus menderita. Ikut berjuang seperti Yesus berjuang. Ikut hidup kudus seperti Yesus menjaga kekudusan hidupnya. Itu. Ajaran Paulus ini jelas Bapak Ibu. Bukan sekedar gitu ya, bukan sekedar percaya selamat. Menurut Roh Kekudusan. Jika kita manusia tidak punya Roh Kekudusan, ya tidak bakal dibangkitkan. Amin. Bapak Ibu, iman orang percaya adalah iman yang bergantung dari iman para rasul. Kita ini Bapak Ibu, iman kita bergantung dari iman para rasul. Kita tidak bisa beriman sendiri tanpa surat-surat yang ditulis para rasul. Jadi betapa pentingnya kita memahami persis apa yang dikatakan para rasul, apa yang ditulis para rasul. Baca Alkitab itu penting. Semakin Anda mengerti Alkitab, semakin komplit isi otak Anda dengan kalimat-kalimat firman Tuhan yang ada dalam kitab suci, Anda semakin bagus, Anda semakin baik, tidak mudah
ditipu oleh pendeta. Banyak pendeta ngawur. Karena hanya membaca sepintas lalu mengkhotbahkannya menurut pemikiran modern. Tidak bisa, ini tulisan kuno. Harus memahami pola pikir zaman itu. Kenapa Paulus yakin bahwa Yesus dari Allah menjadi manusia, keturunan Daud, mati dan dibangkitkan? Karena begitulah cara Allah menyelamatkan manusia. Kalau tidak ada utusan Allah yang mengenal Allah dan mengerti kehendaknya, tidak ada orang yang bisa menjadi seperti Allah yang kehendaki. Kalau Yesus manusia biasa, tidak bisa seorang manusia biasa menjadi seperti yang Allah kehendaki. Dia tidak pernah ketemu Allah masalahnya. Halo, nabi-nabi manapun di perjanjian lama tidak ada yang ketemu Allah, tidak ada. Semua itu ketemu malak Yahweh. Semua itu ketemu Yahweh, utusan Elyon. Semua itu ketemu malak Yahweh, utusan yang maha tinggi. Tidak pernah ketemu Allah sendiri. Karena banyak nabi-nabi tidak tepat mengajarkannya, maka malak Yahweh ini harus turun sendiri. Supaya manusia jelas apa yang dimaui Allah. Tidak ada manusia ketemu Allah. Yohanes 1 ayat 18 ngomong, tidak seorang pun melihat Allah. Di kitab Taurat dikatakan tidak ada seorang pun melihat Allah. Kamu nggak sanggup melihat aku, Musa. Binasa kamu nanti. Tidak ada orang melihat Allah. Bohong kalau orang pernah ketemu Allah. Kemarin aku makan malam bersama, itu bohong. Di kitab suci tidak ada. Hubungan Allah yang maha tinggi dengan manusia selalu melalui utusannya yang disebut malak Yahweh, malaikat Tuhan. Alkitab itu Bapak Ibu tentang Allah, ya, tentang hubungan Allah dan manusia melalui anak Allah. Jadi yang diceritakan dalam kitab suci itu tentang anak Allah, bukan tentang Allahnya. Ayo baca yang benar. Kalau Anda berpikir bahwa manusia, nabi-nabi ketemu Allah, berarti Yohanes 1 ayat 18 itu omong kosong, coret saja. Tidak ada seorang pun melihat Allah. Berarti di kitab Taurat dikatakan, kamu gak sanggup melihatku Musa, barang siapa melihat Allah mati, coret itu. Tidak ada seorang pun melihat Allah. Berarti yang ditemui sama para nabi siapa? Anak Allah, malak Yahweh yang ditemui. Itu loh yang dipahami Paulus. Tidak ada seorang pun melihat Allah. Itu jelas banget loh, mau dikemanakan tuh ayat. Kalau ada pendeta sekarang dikit-dikit ngomong saya ketemu Allah, Allah bicara sama saya, itu omong kosong semua sebetulnya. Omong kosong. Lupa kalau jam-jam doa, saya mendengar suara, saya dapat inspirasi. Itu Roh Kudus mengingatkan. Bukan Allah sendiri yang ngomong. Itu Roh Kudus yang bekerja dalam batin kita. Halo? Kalau Allah sendiri ngomong, ngapain ada Roh Kudus? Ngerti enggak maksudnya? Oke, lanjut. Jika Paulus menghayati dirinya adalah budak Kristus, maka demikianlah seharusnya kita menempatkan diri kita sebagai budak Tuhan Yesus. Kalau Paulus menghayati dirinya sebagai hamba Tuhan Yesus, sedemikianlah kita harus juga menghayati kita ini hamba Tuhan Yesus. Enggak ada bedanya kita sama Paulus. Bedanya dia belajar, kita belum belajar, atau kita masih sedang belajar. Ya. Tetapi kita diutus sama diutusnya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.
Jika para rasul meyakini Yesus sebagai penggenapan janji Allah di perjanjian lama, maka demikianlah seharusnya kita percaya. Jika Yesus dipahami oleh para rasul sebagai manusia dari sorga, maka demikianlah kita seharusnya memahami. Jangan pahami yang lain. Jika oleh kekudusan hidupnya Yesus dibangkitkan, maka dengan kekudusan yang sama, kita berpengharapan untuk dibangkitkan. Kita bergantung pada para rasul. Kita membaca perjanjian lama harus dari sudut pandang perjanjian baru. Karena yang menyingkapkan perjanjian lama itu Yesus, bukan yang lain, bukan pendeta. Inilah keyakinan Paulus yang seharusnya kita kenakan. Jangan membuat definisi sendiri atau ajaran sendiri. Paulus ngomong, dia dari sorga. 1 Korintus 15 ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Yang mula-mula datang ini siapa? Adam. Itu bukan rohani, itu jasmaniah maksudnya. Itu daging banget. Adam itu kedagingan maksudnya gitu ya. Kemudian barulah datang yang rohani. Siapa? 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Yang dari surga bukan firman. Disebutkan di sana apa? Jelas. Manusia. Yesus itu manusia rohani. Ini harus dinyatakan Bapak Ibu. Mau enggak mau. Saya enggak mau jemaat salah paham. Itu aja. Ya. Perkara Anda meyakini apa yang saya sampaikan atau tidak, itu urusan berbeda. Ya, tetapi saya tidak mungkin menutupin ayat ini. Dan ini kalau saya bedah, sebetulnya keselamatan itu ya kristologi. Kristologi itu ya keselamatan. Halo, keselamatan itu cara Allah menuntun manusia kembali ke rancangan semula. Bagaimana caranya nuntun? Wong Allah tidak kelihatan, manusia tidak pernah melihat Allah, maka diutus anaknya yang adalah roh menjadi manusia. Supaya manusia bisa hidup seperti kehendak Allah. Supaya pada akhirnya manusia bisa mengikuti yang dikehendaki Allah itu seperti apa. Nah kalau manusia biasa, bisa menjadi seperti yang Allah inginkan dan menjadi dibangkitkan dan akhirnya dibangkitkan, ya bukan karunia namanya. Manusia bisa berjuang sendiri berarti. Ngerti maksudnya? Inilah yang dipahami oleh Paulus. Bapak Ibu, jika Paulus memahami dirinya sebagai hamba, marilah kita masing-masing juga meyakini diri kita hamba. Jika Paulus yang meyakini dirinya dipisahkan serta memiliki tugas khusus, demikianlah kita juga seharusnya mampu menghayati panggilan sebagai petugas Allah dengan tugas khusus. Bukan petugas partai ya, petugas Allah. Panggilan Allah terhadap diri Anda sama seperti Paulus dipanggil oleh Allah. Tetapi apa panggilannya? Jelas berbeda. Tidak seperti Paulus. Anda punya bakat dan minat sendiri. Anda punya talenta masing-masing. Pakai itu untuk melayani Allah. Di dalam pasal 1 ayat 7, jelas panggilan sebagai Kristen terwakili jemaat Roma. Karena mereka dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Bapak Ibu, jemaat Roma melalui surat Paulus kepada jemaat Roma ya. Jemaat Roma yang adalah banyak non-Yahudinya. Yahudi yang percaya Yesus banyak, tetapi non-Yahudi yang percaya Yesus juga banyak, karena dia itu di Roma kan, di wilayah Kekaisaran Roma, di ibu kota Kekaisaran gitu ya. Mereka dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Itu mewakili kita banget Bapak Ibu. Kita bukan orang-orang Yahudi, kita orang-orang non-Yahudi. Sama seperti orang-orang Roma, itu orang-orang Latin.
bukan orang Yahudi. Dipanggil mengenal Kristus, dipanggil untuk dikuduskan. Ya. Ajaran Kristen Bapak Ibu adalah ajaran di mana Allah mengundang semua orang yang mau menjadi anak Allah menjadi miliknya. Enggak ada sukuisme, enggak harus jadi Yahudi. Yesus menyatakan Allah itu Allah segala bangsa, Allah untuk semua orang, orang Latin, orang Yunani, orang Jawa, orang Cina, semua bangsa. Ya. Jadi enggak ada tendensi kesukuan. Kalau perjanjian lama tendensi kesukuannya besar. Di perjanjian baru Allah menyatakan Allah enggak seperti itu. Allah yang benar adalah Allah untuk segala bangsa. Seperti kisah undangan pesta raja, Matius 22 ayat 2 sampai 14, tidak usah dibaca. Semua tahu ya, kisah seorang raja mengundang. Ya. Ada undangan dibagikan, enggak ada yang datang. Akhirnya undangan itu dibagikan ke semua orang, ke perempatan-perempatan. Itu kan sebetulnya sindiran. Orang Israel dijadikan undangan raja, enggak mau. Akhirnya yang diundang oleh raja itu orang-orang asing. Gitu ya. Undangan itu Bapak Ibu adalah anugerah. Kita harus melihat undangan itu sebagai anugerah. Tetapi setiap orang yang hadir dalam undangan itu harus berpakaian pesta. Ini respon menghormati Allah. Undangan Allah kepada bangsa-bangsa lain menjadi umatnya itu anugerah. Tapi Anda jangan masuk ke hadirat Allah dengan sembarangan. Harus dengan pakaian pesta. Pakaian pesta itu adalah bukti Anda mengerjakan keselamatan. Keselamatan bukan sekedar undangan masuk sorga, namun panggilan menjadi kudus. Di kitab Wahyu dikatakan, jubah putih, masuk sorga, masuk kerajaan sorga dengan jubah putih. Coba jubah kain lenan halus, kain lenan putih halus. Itu simbol perbuatan baik kita. Ya. Undangan Allah melalui anaknya Yesus itu anugerah. Tapi kita masuk ke hadirat Allah harus dengan layak, harus dengan pantas. Kalau Allah kudus seharusnya kita kudus. Jadi bukan sekedar masuk sorga, bukan sekedar masuk kerajaan, tetapi masuk sorga dan kerajaan atau kerajaan gitu ya, dengan pantas, dengan agung. Hormatilah yang punya undangan. Raja mengundang pesta. Raja berpakaian dengan kebesarannya. Lalu kita masuk ke pesta dengan baju tidur. Pantas enggak? Enggak pantas. Kita juga harus berdandan yang indah. Dandanan indah kita itulah perbuatan baik kita. Itulah hidup kudus kita. Simbol kita menghormati yang kudus. Amin. Ini salamnya Paulus. Ini perkenalannya Paulus. Ya, baru 7 ayat pertama sudah gedor. Belum selanjutnya. Oke. Kita akan lanjutkan ini minggu-minggu depan. Tetapi setidaknya dari ucapan salam Paulus, kita mengerti posisinya di mana dia. Posisi Paulus harus kita pahami. Ya, sebagai orang yang dipanggil, sebagai orang yang percaya bahwa Allah Bapa itu Bapaknya Tuhan Yesus. Dua pribadi yang berbeda. Allah adalah Allah, Yesus Tuhan kita. Ya. Sudah dijelaskan Tuhan yang seperti apa yang dipahami. Halo. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Izinkan saya boleh di belakang mimbar ya. Supaya nggak kelihatan gede banget gitu. Kesaksian ini nggak membawa kita pakai tisu sih sore hari ini, malam hari ini. Enggak. Tapi kesaksian ini adalah penyataan bahwa
pribadi saya adalah orang yang harus memiliki pengakuan bahwa saya masih seteru Allah gitu. Kenapa saya bilang saya seteru Allah? Saya berani bilang begitu. Lewat kebenaran minggu, tiap hari saya PA. Ini menyadarkan gitu ya. Bahwa semakin lama semakin saya mendengar, semakin saya melihat diri saya sendiri. Posisi saya enggak betul-betul amat gitu loh. Saya terdidik dari latar belakang yang dididik oleh paman saya bahwa saya harus jadi orang yang baik gitu. Terlihat baik. Dan itu terus perjalanan waktu membawa saya, dan saya terus menanamkan bahwa saya harus terlihat baik di mata orang. Tapi ternyata dari kebenaran yang saya dengar, yang saya terima di tempat ini, meleset. Saya orang yang meleset. Saya menyatakan diri berani di malam hari ini agak sedikit sedikit malu juga. Tapi harus ini saya nyatakan gitu loh. Dampaknya bahwa saya geram kadang-kadang dengan sekitar yang mulai membuat saya, kalau orang di sekitar saya tidak baik, saya geram. Saya tidak suka gitu loh. Dan bahkan melesetnya lebih lagi, sakit jiwanya saya merasa diri saya ini benar gitu loh. Itu yang menyadarkan akhirnya. Dan belajar pun, saya mengenal SK itu tidak mudah. Sudah berapa tahun ya Pak David ya. Tapi ada 2 kebodohan juga yang saya lakukan. Belajar itu seperti membawa saya ini loh, saya juga mau belajar. Saya orang ini loh yang saya bisa lakukan gitu loh. Dan itu terus menerus gitu. Padahal harusnya saya melepaskan identitas itu gitu. Tapi terus saya lakukan begitu. Dan timbul akhirnya kesombongan. Mungkin orang tidak melihat. Dan satu lagi kebodohan, saya merasa lelah akhirnya. Lelahnya bagaimana? Di tengah perjalanan saya merasa, ya udahlah ikut kelas gitu. Saya dengerin. Tapi ternyata saya diam-diam keluar sebenarnya. Saya merasa, apa ya gitu, buat apa ya gitu. Capek loh belajar itu sebenarnya. Itu 2 kebodohan yang saya lakukan. Saya merasa bahwa saya dapat identitas, dan kedua saya akhirnya tidak bertahan. Sempat saya di SK, saya nggak datang. Tapi dari hal ini saya disadarkan kembali bahwa sebenarnya belajar adalah bukan masalah tentang diri saya gitu. Tapi bagaimana saya menundukkan diri saya gitu. Diri saya ini harus ditundukkan. Karena saya merasa saya orang sesat. Saya bukan orang yang baik-baik saja ternyata gitu. Dari situ saya menghayati bahwa pembelajaran adalah bagian cara Allah, cara Tuhan menyadarkan saya. Dari itu terus ya, pergumulan itu terus berjalan dalam hidup saya. Semakin saya mendengar, semakin saya disadarkan.
bahwa posisi saya salah gitu. Ini saya berani akui di tempat ini gitu. Bahwa ada dua kebodohan yang saya lakukan. Kenapa saya harus membangun identitas? Tapi dari sini terus Tuhan mengajak bahwa lepaskan itu. Nggak usah kamu perlu dilihat orang. Tidak usah dinilai orang. Bukan, hidup ini kan bukan penilaian dari orang lain ya. Ya. Di SK itu saya juga merasakan saya melewati beberapa fase. Fase pertama, saya tahu kebenaran, saya kok orang membobardir orang gitu loh, dengan kebenaran. Orang itu salah, orang itu begini, orang itu. Akhirnya saya banyak menilai. Terus saya lakukan, tanpa saya sadar bahwa saya ini gak benar cara begitu. Tapi terus dalam saya belajar, membawa saya kepada kesadaran yang kedua. Sebenarnya gak usahlah ngurusin orang, urus diri sendiri dulu, gitu loh. Gak usah pedulikan orang lain seperti apa. Diri ini belum tentu benar. Diri ini banyak meleset. Jadi saya memahami bahwa hal itu, iya ya Tuhan. Tuhan tuh berurusan secara pribadi, bukan melihat dari orang-orang lain. Saya mengalami hal seperti itu. Ini saya sedang belajar untuk masuk yang ketiga mungkin lebih banyak diam. Makanya saya heran kenapa kok saya lihat orang-orang di sini kok lebih banyak diam gitu loh. Heran gitu, heran banget di gereja mungkin ya, di tempat-tempat lain saya nggak mau bilang, mungkin membicarakan orang lain itu mudah. Tapi di tempat ini orang banyak diam gitu, menahan diri. Lebih menahan diri gitu loh. Ini pembelajaran buat saya bahwa luar biasa untuk belajar. Dan pembelajaran ini juga membawa saya kepada dua pertobatan. Satu, bahwa saya ini adalah milik Allah yang akan balik ke atas. Tapi yang kedua, yang menyadarkan saya juga, di saat saya di dunia ini, kenapa saya tidak fokus dengan melayani banyak orang gitu loh. Itu yang membuat saya akhirnya memilih, iya Tuhan, saya harus tunduk dari belajar ini. Itu yang saya mau pastikan ke teman-teman, ke Bapak Ibu, gak banyak, tapi ini yang saya rasa, ini yang saya pikirkan. Tuhan Yesus memberkati.